Audio Jungle. الحمد لله الذي جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد أولاد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله بالقرآن، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم الذين أيدهم الله بالبرهان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبهداه يهتدي المريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul tazkirah singkat kita pada pagi ini adalah menjamin dua meraih surga. Tazkirah kita dasarkan antara lain kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab yang disusunnya, kitab hadis yang disusunnya, yang diberinya nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi wa sunanihi wa ayyamih, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari, di mana Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Sahal Ibn Sa'ad. Sabdanya adalah: "May yarman li", siapa yang dapat menjamin untukku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina lihyaihi", apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, "wa ma baina rijlaihi", dan apa yang ada di antara dua kakinya, "admanu lahul jannah", maka aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, akan menjamin baginya surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki kitab Sahih Bukhari dapat dilihat dalam hadis 6474. Jadi simpelnya, jaga dua, maka kita akan meraih surga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita lihat sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini. "May yadhman li ma baina lihyayhi", siapa yang dapat menjamin untukku apa
yang ada di antara dua rahangnya. Di dua tulang rahang ini maksudnya adalah mulut. Apalagi di saat kita sedang menunaikan ibadah puasa. Apa yang perlu dijaga dari mulut kita itu? Yang pertama adalah apa yang masuk, dan yang kedua apa yang keluar. Apa yang masuk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, apalagi orang yang beriman, makanlah dan tentu di dalamnya minumlah sebagian apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini, halalan, cara mendapatkannya baik dan benar. Thayyibah, zat yang kita makan itu sesuai dengan tubuh kita. Jadi kalau halal itu dikaitkan dengan kata thayyib dalam satu ungkapan, kata halal bermakna cara mendapatkan. Sementara thayyib itu terkait dengan zat yang kita makan dan kesesuaiannya dengan tubuh kita yang makannya. Sebagai orang yang beriman, yang berpuasa, kita tidak begitu risau dengan perkara-perkara yang halal, karena jangankan yang haram, yang halal dan jelas-jelas boleh dimakan, sesuatu yang boleh saja kita tinggalkan. Dan tentulah kita berupaya mengkonsumsi yang halal. Untuk orang mukmin, orang muslim ini, yang diingatkan Rasulullah SAW tidak hanya memakan yang halal lagi baik, tapi yang perlu adalah lebih meningkat lagi menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita melalui mulut kita itu dari hal-hal yang syubhat. Karena yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang kita ragu apakah dia halal atau tidak. Sampai begitu baginda sallallahu alaihi wasallam menjaga kita, jangankan yang haram, yang syubhat saja agar dapat dihindari. Orang yang dapat menjaga syubhat itu faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Jika dia dapat menjaga yang syubhat, maka dia sudah membebaskan dirinya dari ikatan agama dan juga kehormatannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita tinggal di komplek. Komplek ini waktu kita masuk ke sini sudah jelas pagar-pagarnya, tanah-tanahnya itu sudah jelas. Tetapi ada kadang-kadang tanah itu, antara itu milik saya, itu milik tetangga sebelah. Antara tanah itu yang sudah dipagar, dibagi batas di depan, itu antara milik developer atau milik kita. Kadang-kadang yang ragu-ragu itu ditanam oleh kita. Ditanam singkong, ditanam kucu ubi, ditanam ini. Kadang
di depan tanah tadi ditanam pula buah-buahan, biji-bijian. Padahal kita nggak tahu itu milik kita. Dan itu hampir setiap hari, mungkin setiap pagi kita petik, ibu-ibu petik kadang-kadang dipetik, kemudian itu dimakan pagi-pagi. Rimbang, pucuk ubi. Kecil awal itu tanah apa? Itu udah prepare itu namanya, letak di situ. Kemudian ada asaan segitu. Kita berpuasa ini. Atau tanah kawan sebelah, Dajaleh itu tanahnya. Kasereng segitu. Pasang situ, tumbuhkan. Awak menanam situ, boleh awak merasa itu punya awak. Yang sebelah pun ragu, itu termasuk dana awak, ampun beda. Maka antara ini dia awak ada sebuah. Jadi kita sudah berupaya menjauhkan hal-hal yang mubah itu selama siang hari. Maka kita upayakan jangan sampai ketika kita nanti berbuka ataupun tadi sahur lagi besok, itu masuk ke dalam perut kita perkara-perkara yang syubhat. Kalau yang haram jelas pasti nggak mau kita makan. Tapi yang syubhat kadang-kadang lalu juga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau itu yang masuk, sekarang yang keluar. Jika kita sudah dapat menahan atau mengendalikan diri kita tidak makan, tidak minum, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah. Tetapi ada pula puasa itu selesai, tapi pahalanya, nilainya berkurang bahkan akan habis. Maka dari itu ada 5 hal yang perlu kita jaga. Khamsyatu asya tuhbitu shawma atau tubtilu thawabu. 5 hal itu ringkasnya. 1, al-kizbu. Dalam berpuasa agar kita menghindari berbohong. Walaupun bohong itu di satu kondisi dibolehkan, tapi saya menganjurkan agar kita menjauhinya. 1. Yang kedua adalah al-ghibah, bergunjing. Gunjing ini zikruka akhaka bima yakrahu. Kita menyebutkan saudara kita, dia tidak ada berhadap bersama kita yang dia tidak suka. Jika benar yang kita bicarakan itu, maka kita sedang melakukan riba. Fa in kana fihi ma taqulu faqad irtabtahu. Jika tidak benar yang kita katakan itu, maka faqad bahattahu. Maka engkau sudah melakukan buhtan, fitnah. Nah, yang ketiganya adalah fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Demikian firman Allah. Yang keempat adalah an-namimah, mengadu-adu orang. Jumpa dengan A, diadu dia dengan orang B. Nanti jumpa lagi dengan B, diadu pula dia dengan A. Maka A dengan B berkelahi. Orang yang mau diadu itu pun dalam bahasa kita menjadi rendah nilainya. Kan orang yang mau diadu itu namanya mengadu domba gitu. Jadi turun derajatnya dari orang mau diadu-adu jadi domba. Jadi puasa itu kita jangan sampai melakukan an-namimah, mengadu-adu. Dan yang kelima adalah al-yaminul ghamus. Jangan bersumpah palsu.
Maka Ramadan ini antara masa terbaik bagi orang yang di persidangan, karena saksi diminta untuk tidak bersumpah palsu, terdakwa tidak bersumpah palsu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ini penting untuk disampaikan karena begini, orang yang bangkrut, sebagaimana saya pernah sampaikan sebelumnya, al-muflis min ummati adalah orang yang nanti datang pada hari akhirat antara lain meminta pahala puasa. Ini seperti yang kita lakukan. Tetapi di akhirat nanti juga dia memikul dosa. Dosa pernah mencaci orang, pernah memfitnah orang. Yang tadi itu makan harta orang. Kalau tidak halal saja oke lah, tapi kalau barang itu milik orang, menjadi masalah lagi. Pernah menumpahkan darah orang, pernah memukul orang. Nanti kebaikan kita diberikan kepada orang yang pernah kita aniaya. Jika habis, maka keburukannya diberikan kepada kita. Maka itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut. Dan sesudah itu akan ditempatkan di neraka. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang kedua yang perlu kita jaga adalah ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara dua kaki. Yang dimaksud adalah al-qubul wad dubur, tempat buang air kecil dan tempat buang air besar. Untuk yang di depan, untuk yang di depan, buang air kecil itu, kita orang yang resmi memiliki suami dan istri yang sah di bulan Ramadan itu diminta untuk tidak berhubungan suami istri. Maksudnya jima. Kalau dekat-dekat saja boleh. Ya. Kalau kuat mencium boleh. Ya, yang tak boleh itu jima. Itu orang yang halal juga kita tidak dibenarkan. Dan kalau kita sayang dengan istri kita, itu kalau terjadi jima di bulan Ramadan, itu kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ibu-ibu ini kalau belum menopos, kalau sempat terjadi itu, kalau belum menopos, itu tidak bisa membayarnya sampai nanti waktu menopos. Karena setiap bulan kita akan haid. Jadi kalau kita sayang dengan istri kita, jagalah itu. Apalagi kalau orang tidak ada pasangan suami istri yang sah. Ini hari pertama Ramadan ketangkap di hotel. Ditanya, mana surat nikahnya? Tidak ada. Ramadan ditanya, kamu muslim tak? Muslim. Ramadan. 2 hari Ramadan tertangkap pula laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan di kamar yang lain ada yang laki-laki iya, perempuan iya. Ditanya, ada muslim, muslim dan muslimah. Jadi ini perlu kita ingatkan kepada anak kemenakan kita, cucu kita, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu, apalagi di dalam bulan Ramadan. Karena perbuatan ini diceritakan, dilakukan oleh umatnya Nabi Lut, itu dilemparkan oleh hasibah dari batu dari sijil, kemudian dibalikkan. Kata Rasulullah SAW menyebutkan, man amila amala qaumi Lut faqtuluhu. Siapa yang melakukan amalan kaum Lut, maka eksekusi mereka. Melebihi zina. Nah ini tetapi di bulan Ramadan, kok itu dilakukan. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ingatkan diri kita
Kita ingatkan anak ponakan kita. Kita ingatkan cucu-cucu kita. Jangan sampai melakukan perbuatan yang seperti itu. Kita berpuasa ini adalah orang-orang yang khusus, yang nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang khusus. Pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Justru itu karena kita orang-orang yang khusus, maka mari kita menjaga kekhususan kita itu, agar kita nanti benar-benar termasuk orang dipanggil oleh Allah ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Udah ibu-ibu dan bapak-bapak, sekarang mari kita lihat samping kiri, samping kanan. Silakan Bu, lihat samping kiri, samping kanan. Sudah? Baik, nanti waktu masuk ke pintu Rayyan, kalau tidak jumpa ibu kiri kanan, tolong tanyakan kepada Allah. Ya, tanggal 19 bulan April 2021 kami berada di Masjid At-Taubah, sholat bersama-sama. Kata Ustaz, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dan beramal saleh, mari kurang sholat seperti ini, maka kita insya Allah akan bertemu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bertemu, tanyakan nanti kepada Allah. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang berbondong-bondong untuk masuk dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dengan jaga doa, mudah-mudahan kita meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.